Raja-Raja Pajajaran. Yang pertama, Sri Baduka Maharaja. Zaman Pajajaran diawali oleh pemerintahan Sri Baduka Maharaja, Ratu Jayadewata, yang memerintah selama 39 tahun, dari tahun 1482 sampai 1521. Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduka dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta Galuh dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewa Pranata. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda dari mertuanya, Susuk Tunggal. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Sunda Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduka Maharaja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Jadi sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, Jawa Barat kembali menyaksikan iring-iringan rom-roman raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Di Jawa Barat, Sri Baduka ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Koprak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduka masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduka mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Watu Kencana kakeknya, alias Prabu Wangi, menurut pandangan para pujangga Sunda. Menurut tradisi lama, orang segan tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memperpopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dengan Literur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi. Ia menulis, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Waktu mudanya, Sri Baduka terkenal sebagai kesatria pemberani dan tangkas, bahkan satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura, Amuk Marugul, waktu bersaing memperebutkan Subang Larang, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam. Dalam berbagai hal, orang sejamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Bubat yang digelar Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Raja-Rajaya Ibumi Nusantara kedua mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduka sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut, yang artinya, di medan perang Bubat ia banyak membinasakan musuhnya, karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Tidak mau negaranya diperintah dan dijajah oleh orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Pati Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharap kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Jawa Barat. Kemasyhuran sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Jawa Barat. Oleh karena itu nama Prabu Maharaja Mewangi selanjutnya ia disebut Prabu Wangi dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda, kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan kenyataan sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijaga. Pangeran Wangsakerta, penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, mengapa bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya silihnya bukan Sri Baduka melainkan Wastu Kencana.
kakek Sri Baduka yang menurut naskah Wakstu Kencana disebut juga Prabu Wangsituta. Nah, orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wakstu Kencana, Prabu Anggalarang. Tetapi dalam cerita Prahiang disebutkan bahwa Niskala Wakstu Kencana itu adalah Sewu Prabu Wangi. Mengapa Dewi Niskala ayah Sri Baduka dilewat? Ini disebabkan Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini, tokoh Sri Baduka memang penerus langsung dari Wakstu Kencana. Menurut Pustaka Rajaya-Raja Ibumi Nusantara kedua, ayah dan mertua Sri Baduka, Dewa Niskala dan Susuk Tunggal hanya bergelar Prabu, sedangkan Jayadewata bergelar Maharaja. Sama seperti kakeknya Wakstu Kesana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutarga pada tahun 1965, Sri Baduka itu dianggap sebagai silih pengganti Prabu Wangi Wakstu Kencana. Oleh Pangeran Wangsekerta disebut Prabu Wingsuta. Silih dalam pergantian penguasaan ini oleh para pujangga babat yang kemudian ditangkap sebagai pengganti generasi langsung dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Wakstu Kencana. Adakah di antara rekan-rekan yang bisa bercerita lebih jauh tentang peristiwa Bubat? Saya hanya dapat sekilas info dari Suara Merdeka yang menerangkan perang antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda itu terjadi di Desa Bubat. Perang ini dipicu oleh ambisi Mahapati Gajah Mada yang ingin menguasai Kerajaan Sunda. Pada saat itu sebenarnya antara Kerajaan Sunda dan Majapahit sedang dibangun ikatan persaudaraan, yaitu dengan menjodohkan Dia Pitaloka dengan Maharaja Hayam Wuruk. Nah, romaan Kerajaan Sunda ini digempur oleh pasukan Mahapati Gajah Mada yang menyebabkan semua pasukan Kerajaan Sunda yang ikut roman punah. Akibat perang Bubat ini pun, maka hubungan antara Mahapati Gajah Mada dan Maharaja Hayam Wuruk menjadi renggang. Ada sebuah pustaka yang bisa dijadikan rujukan, Guguritan Sunda yang mengisahkan gejolak sosial dan pencahan perang di Desa Bubat antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda dan gugurnya Mahapati Gajah Mada secara misterius. Alih bahasa oleh pertama Wayan Suteja. Sepertinya pustaka aslinya ditulis dalam bahasa Bali pada tahun 1995. Dan bagi yang ditinggal di USA, pustaka ini bisa dipinjam di Ohio University. Di Jerman mah masih gelap, belum diketahui. Proses kepindahan istri Ratu Pakuan Sri Baduka ke Pakuan terekam oleh pujangga bernama Kairaga di Gunung Sri Mangti. Naskahnya ditulis dalam pantunan dan dinamika cerita Ratu Pakuan yang diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Naskah itu dapat ditemukan pada keropak 410. Isinya adalah sebagai berikut. Tersebutlah Ambetakasi bersama madu-madunya bergerak puyungan lebasaran melintas Tugu Seya dan Sekta hendak pulang ke Pakuan, kembali dari keraton di timur halaman Cahaya Putih Induk. Permata Cahaya Datar namanya, keraton berseri emas permata, rumah berukir lukisan, alun-alun di Sanghyang Pandalarang keraton penenang hidup. Bergerak barisan depan disusul yang kemudian teduh dalam ikatan, dijunjung bakul kue dengan tutup yang diukir kotak jati tersudut bulat, emas tempat sirih nampak perak bertiang gading. Ukiran telapak gajah hendak dibawa ke Pakuan. Bergerak tandu kencana beretapa cemara ganding bertiang emas, bernama lingkaran langit berpucuk permata indah, ditata pada watang yang berucup singa-singaan, di sebelah kiri kanan payung hijau. Bertiang gading berpuncak getas, yang bertiang berpuncak emas dan payung sebren bermumbai, potongan benang tepok terongnya. Yang dikisahkan dalam pantun itu adalah Negabatakasi, istri Sri Baduka yang pertama, putri Gegedeng Singkasih, putri Wastu Kencana ketiga dari Mayangsari. Ia berpindah dari keraton Timur Galuh ke Pakuan bersama istri-istri Sri Baduka yang lain. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduka setelah resmi dinobatkan menjadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya,
Wakstu Kencana yang disampaikan melalui ayahnya Ningrat Kencana. Ketika ia masih menjadi Mangkubumi dikawali isi pesan, ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduka di Kabenten. Isinya sebagai berikut. Semoga selamat, ini tanda peringatan bagi Rahayang Niskala Wakstu Kencana. Turun kepada Ranghayang Ningrat Kencana. Maka selanjutnya kepada susuhan sekarang di Pakuan Pajajaran harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya, jangan memberatkannya dengan dasa, calarga, kapas timbang dan pare dongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungkat bea, karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Dengan tegas di sini disebut Dayang Hiut, ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk keduanya deun ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu pajak tenaga perorangan, pajak tenaga kolektif, kapas 10 pikul, padi 1 gotongan dalam keropak 630. Urutan pajak tersebut adalah desa, calargal, upeti, penguras, reuma. Dalam keropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi harus membawa kapal 10 carangka. 10 carangka sama dengan 10 pikul sama dengan 1 timbang atau menurut Klosoma 1 ceng timbang sebagai upeti kepakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti, jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Pare dondang disebut panggerges reuma. Panggerges adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Reuma adalah bekas ladang. Jadi padi yang tumbuh terlambat turing di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru menjadi hak raja atau penguasa setempat. Dongdang adalah alat pikul seperti tempat tidur persegi 4 yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dondang harus selalu digotong karena bertali atau bertangkai. Waktu digodong selalu berayun sehingga disebut dongdang berayun. Dongdang pun khusus dipakai untuk membawa barang antaran pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, para dongdang atau penggerges reuma ini lebih bersifat barang antaran. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk dasa dan calaga. Di Majapahit disebut walgara, pasukan kerja bakti. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air, bekerja di ladang atau di sarang ageung. Ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Dalam keropak 630 disebutkan wawang tani bakti di wado. Pertanian tunduk kepada wado. Wado atau wada ialah prajurit kerajaan yang memimpin calarga. Sistem dasa dan calarga ini terus berlanjut setelah zaman kerajaan. Belanda yang di negaranya tidak mengenal sistem semacam ini memanfaatkan untuk rodi. Bentuk dasa diubah menjadi bekerja di tanah memiliki penguasa atau pembesar. Calarga diubah menjadi dinas umum atau dinas kampung yang menyangkut kepentingan umum, seperti pemelihara saluran air, jalan, rumah, jada, dan kemaman. Jenis pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua dilakukan dengan imbalan dan makan. Pragerentalis dan Kulturales yang keduanya berupa sistem tanam paksa, memanfaatkan tradisi pajak tenaga ini. Dalam akhir babad ke-19 bentuknya berubah menjadi lakon gawe dan berlaku untuk tingkat desa. Karena bersifat pajak, ada sanksi untuk mereka yang melakukannya. Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa puraga tamba kadengda, bekerja sekedar untuk menghindari hukuman atau denda. Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban gebangan, yaitu bekerja di sawah, bengkok, dan di tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat. Jadi gotong royong tradisional berupa bekerja untuk kepentingan umum atas perintah kepala desa. Menurut sejarahnya bukanlah gotong royong, memang tradisi, tetapi ide dasarnya adalah pajak dalam bentuk tenaga.
Dalam pustaka Jawa Dwipa disebut Kayang Bakti dan sudah dikenal pada masa Tarumanegara dalam abad kelima. Piagam-piagam Sri Baduka lainnya berupa piteket karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembesaran pajak tetapi juga penetapan batas-batas kabuyutan di Sunda Sambawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai Lurah Kawikun yang disebut juga Desa Perdikan Desa Bebas Pajak. Untuk mengetahui lebih lanjut kejadian di masa pemerintahan Sri Baduka, marilah kita telusuri sumber sejarah sebagai berikut. Cerita Prahyangan. Dalam sumber sejarah ini pemerintah Sri Baduka dilukiskan demikian. Purbatisi Purbaji. Ajaran dari luhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat, dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Dari naskah ini dapat diketahui bahwa pada saat itu telah banyak rakyat Pajajaran yang beralih agama Islam dengan meninggalkan agama lama. Mereka disebut loba karena merasa tidak puas dengan agama yang ada lalu mencari yang baru. Pustaka Negara Kertabumi Prawa Pertama Sarga II. Naskah ini menceritakan bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitaran tahun 1404 Syaka, Syarif Hidayat menggantikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Ketika itu Sri Baduka baru saja menempati istana Sang Bima, sebelumnya di Surawisesa. Kemudian diberitakan bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di pelabuhan Cirebon untuk menjanda kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Tumanggung Jayabaya beserta 60 anggota pasukan yang dikirimkan para Pakuan ke Cirebon tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon Demak yang jumlahnya sangat besar. Akhirnya Jagabaya menghamba dan masuk Islam. Peristiwa itu menghabiskan kemarahan Sri Baduka. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Pruhita, pendeta tertinggi. Keraton Ki Purwagali, Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana, Walang Sungsang, dari mertuanya Ki Danusela, dan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedang Tapa, ayah Subang Larang. Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduka sebelum menjadi susuhunan sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Karena Syarif Hidayat dinobatkan oleh Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baginda, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran. Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduka pada awal masa pemerintahannya. Dapat dimaklumi karena ia mencurahkan perhatian kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun pegelaran. Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan Pajajaran memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki 6 buah juang ukuran 150 ton dan beberapa langkras. Untuk kepentingan perdagangan antara pulaunya, saat itu perdagangan kuda jenis Priaman mencapai 400 ekor per tahun. Keadaan makin tegang ketika hubungan Demak Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putra-putri dari kedua belah pihak. Ada 4 pasangan yang dijodohkan, yaitu yang pertama Pangeran Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana, yang kedua Ratu Ayu dengan Pangeran Seberang Lor, yang ketiga Pangeran Jaya Kelana dengan Ratu Pambayun, yang keempat Pangeran Brata Kelana dengan Ratu Ayu Wulan. Perkawinan Seberang Long alias Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu terjadi pada tahun 1511. Sebagian Senopati Sri Calawa, Panglima Angkatan Laut Kerajaan Demak. Seberang Lor untuk sementara berada di Cirebon. Persekutuan Cirebon Demak inilah yang sangat mencemaskan Sri Baduka di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Portugis Alfonsi Albuquerque di Malaka. Sebaliknya, upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak.
Pangeran Cakrubuana dan Susuhan Jati tetap menghormati Sri Baduka karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu, permusuhan antara Prajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan sektor-sektor pemerintahan. Sri Baduka hanya tidak senang hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap kerajaan Cirebon. Terhadap Islam ia sendiri tidak membencinya, karena salah seorang permaisurinya, Subang Larang, adalah seorang muslimah dan ketiga anaknya, Walang Sungsang alias Cakrabuana, Lara Santang dan Raja Sangra diizinkan sejak kecil mengikuti agama ibunya. Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah, maka masing-masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduka dikuiskan sebagai zaman kesejahteraan. Tom Pris ikut mencatat kemajuan zaman Sri Baduka dengan komentar, "Kerajaan Sunda diperintah dengan adil. Mereka adalah orang-orang jujur." Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa. Jumlah merica bisa mencapai 1000 bahar. Satu bahar sama dengan 3 pikul setahun. Bahkan hasil tamrin dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 kapal. Naskah kitab Warunggan Jagat dari Sumedang dan Pecakik Masalah Keturunan Kaben dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Paragon masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduka ini dengan masa Gumuh Pakuan, sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduka yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Paduka Maharaja alias Prabu Siliwangi yang dalam Prastasti Tembaga ke Banten disebut Susuhan di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun. Pada tahun 1482 sampai 1521, ia disebut secara Amunstar Sang Luming, Sang Mokteng Rencama karena ia dipusarkan di Rancamaya. Melihat itu jelas bagaimana Rancamaya terletak kira-kira 7 km di sebelah tenggara kota Bogor, memiliki nilai khusus bagi orang Sunda. Rancamaya memiliki mata air yang sangat jernih. Tahun 1960-an di Hulun, Cirnamaya ini ada sebuah situs makam kuno dengan pelataran berjari-jari 7,5 meter, tertutup hamparan rumput halus dan dikelilingi rumput bambu setengah lingkaran. Dekat makam itu terdapat pohon hemplos, patung badak setinggi kira-kira 25 meter, dan sebuah pohon beringin. Dewasa ini seluruh situs sudah dihancurkan orang. Pelaratannya ditanami ubi kayu, pohon-pohonan ditebang dan makam kuno itu diberi saung. Di dalamnya sudah bertambah sebuah kuburan baru. Lalu makam kunonya digantikan dengan bata plesteran, ditambah bak kecil untuk kuburan baru. Lalu makam kunonya diganti dengan bata pesetan. Peziarah dengan dinding yang dihiasi huruf Arab, maka yang dikenal sebagai makam Embu Pujanggang ini mungkin sudah dipopulerkan oleh sebagian makam wali. Kejadian ini sama seperti kuburan Mbah Jepara, pendiri kampung Pledegak yang terdapat di Kabuan Raya yang dijual oleh sebagian makam Raja Galuh. Telaga yang ada di Rancamaya menurut pantun Bogor asalnya bernama Rena Wijaya dan kemudian berubah menjadi Rancamaya. Akan tetapi, menurut naskah kuno, penamaannya malah dibalik. Setelah menjadi telaga kemudian dinamai Rena Mahawijaya, mengandung arti kolam. Orang Sunda biasanya menyebut telaga untuk kolam bening di pegunungan atau tempat yang sunyi. Kata lain yang sepadan adalah Situ Sansekerta-Setu yang berarti bendungan. Bila diteliti keadaan sawah di Rancamaya, dapat diperkirakan bahwa dulu telaga itu membentang dari hulu Cirancamaya sampai ke kaki Bukit Badigul. Di sebelah utara Jalan Lama yang mengitarinya dan berseberangan dengan Kampung Bojong. Pada sisi utara lapangan bola, Rancamaya yang sekarang tepi telaga itu bersambung dengan kaki bukit. Bukit Badigul memperoleh namanya dari penduduk karena penampakannya yang unik. Bukit itu hampir gersang, dengan bentuk parabola sempurna dan tampak seperti katel. Bukit-bukit di sekitar tampak subur. Badigul hanya ditumbuhi jenis rumputan tertentu. Mudah diduga bukit ini dulu dikerok sampai mencapai bentuk parabola.
Akibat pengorokan itu tanah suburnya habis. Badigul kemudian waktu itu dijadikan Bukit Punden, yaitu bukit tempat berziarah. Kemungkinan yang dimaksud dalam Raja Waruga Pakuan dengan Sang Hyang Padukulan itu adalah Bukit Badigul ini. Kedekatan telaga dengan Bukit Punden bukanlah tradisi baru. Pada masa Purnawarman, raja beserta para pembesar Tarumanegara selalu melakukan upacara mandi suci Ganggandi, Sabtu Ganggang yang terletak dalam istana kerajaan di Cireireng. Setelah bermandi-mandi suci, raja melakukan ziarah ke punden-punden yang terletak di dekat sungai. Spekulasi lain mengenai pengertian adanya kombinasi Badigul Rancamaya adalah perpaduan gunung air yang seperti Pula Sundagalu. Yang kedua, Surawisesa pada tahun 1521 sampai 1535. Penggantinya Sri Baduga Maharaja adalah Surawisesa, putranya dari Mayang Sunda dan juga cucu Prabu Sukutunggal. Dia dipuji oleh cerita Prahyang dengan sebutan Kasuran. Selama 14 tahun memerintah, ia melakukan 15 kali pertempuran. Pujian penulis cerita Prahyangan memang berkaitan dengan hal ini. Negara Kertabumi 1/2 dan sumber Portugis mengisahkan bahwa Surawisesa pernah diutus ayahnya menghubungi Alfonso Laksmana Bungkar di Malaka. Ia pergi ke Malaka pada tahun 1513 yang diikuti oleh Tomo Pires. Sedangkan hasil kunjungan yang kedua adalah kedatangan utusan Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme ke ibu kota Pakuan. Dalam kunjungan itu disepakati persetujuan antara Pajajaran dan Portugis mengenai perdagangan dan keamanan. Dari perjanjian ini dibuat tulisan rangkap 2, lalu masing-masing pihak memegang satu. Menurut Sukanto, pada tahun 1956, perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Tende menganggap bahwa perjanjian itu hanya lisan, namun sumber Portugis yang kemudian dikutip Hagman menyebutkan, dalam perjanjian itu disepakati bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu, tiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-barang keperluan yang dipinta oleh pihak Sunda. Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1000 karung lada tiap tahun untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak 2, kurang lebih 351 kintal. Perjanjian Portugis sangat menyebabkan Trenggana, Sultan Demak ketiga. Selat Malaka, pintu masuk perairan Nusantara sebelah utara, sudah dikuasai Portugis yang berkedudukan di Malaka dan Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim armadanya di bawah pimpinan Fadillah Khan yang menjadi senopati Demak. Fadillah Khan memperistri Ratu Pambayun, janda Pangeran Jayakelana. Kemudian ia pun menikah dengan Ratu Ayu, janda seberang lor. Dengan demikian, Fathaillah menjadi menantu Raden Patah sekaligus menantu susuhan Jati Cirebon. Dari segi kekeberatan, Fadillah masih terhitung keponakan susunan Jati, karena buyutnya Berkat Zainal Abidin adalah adik Nurul Amin, kakek susuhan Jati dari pihak ayah. Selain itu, Fadillah masih terhitung cucu Sunan Ampel, sebab buyutnya adalah kakak Ibrahim Zainal Akbar, ayah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri adalah mertua Raden Patah. Kertabumi 1 menyebutkan bahwa makam Fadillah Khan disebut juga Wong Agung Pase, terletak di puncak gunung sambung perdampingan di sebelah timurnya dengan makam susunan Jati. Husein Joyoningrat pada tahun 1913 menganggap Fadillah identik dengan susunan Jati. Nama Fadillah sendiri baru muncul dalam buku sejarah Indonesia susuan Senus Pane pada tahun 1950. Cerita Prahyangan menyebut Fadillah dengan Arya Bura. Pasukan Fadillah yang merupakan gabungan pasukan Demak Cirebon
berjumlah 1.967 orang. Sasaran pertama adalah Banten. Pintu masuk Selat Sunda kedatangan pasukan ini telah didahului dengan huru-hara di Banten yang ditimbulkan oleh Pangeran Hasanuddin dan para pengikutnya. Kedatangan pasukan Fadila menyebabkan pasukan Banten terdesak. Bupati Banten beserta keluarga dan pembesar keratonnya menguasai ibu kota Pakuan. Hasanuddin kemudian diangkat oleh ayahnya Susunan Jati menjadi Bupati Banten pada tahun 1526. Setahun kemudian Fadila bersama 1.452 orang pasukannya menyerang dan merebut Pelabuhan Kelapa. Bupati Kelapa bersama keluarga dan para menteri kerajaan yang bertugas di Pelabuhan gugur. Pasukan Batuan dari Pakuan pun dapat dipukul mundur. Keunggulan pasukan Fadila terletak pada penggunaan meriam yang justru tidak memiliki oleh Laskar Pajajaran. Bantuan Portugis datang terlambat karena Francisco de Sá yang ditugasi membangun benteng diangkat menjadi gubernur Goa di India. Keberangkatan ke Sunda dipersiapkan dari Goa dengan 6 buah kapal. Galiun yang dinaiki de Sá dan berisi peralatan untuk membangun benteng terpaksa ditinggalkan karena armada ini diterpa badai di Teluk Bangla. De Sá tiba di Malaka pada tahun 1527. Ekspedisi ke Sunda bertolak dari Malaka. Mula-mula menuju Banten, akan tetapi karena Banten sudah dikuasai Hasanuddin, perjalanan dilanjutkan ke Pelabuhan Kelapa. Di Muara Cisadane, de Sá memecahkan Padaro pada tanggal 30 Juni 1527 dan memberikan nama kepada Cisadane Rio de Sal Jorge. Kemudian Galiun de Sá memisahkan diri. Hanya kapal Briganti dipimpin Durati Cole yang langsung ke Pelabuhan Kelapa. Cole terlambat mengetahui perubahan situasi. Kapalnya menepi terlalu dekat ke pantai dan menjadi mangsa sergapan pasukan Fadila. Dengan kekuasaan yang berat dan korban yang banyak, kapal Portugis ini berhasil meloloskan diri ke Pasai. Pada tahun 1529, Portugis menyiapkan 8 buah kapal untuk melakukan serangan balasan. Akan tetapi karena peristiwa 1527 yang menimpa pasukan Choleho demikian menakutkan, maka tujuan armada lalu diubah menuju Peduk. Setelah Sri Baduga wafat, Pajajaran dengan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon Syarif Hidayat, tetapi di belakangnya berdiri Pangeran Cakrabuana. Cakrabuana adalah kakak saya Prabu Surawisesa. Dengan demikian, kegaman Cirebon menjamah pelabuhan atau wilayah lain di Pajajaran menjadi hilang. Meskipun Cirebon sendiri sebenarnya relatif lama, akan tetapi berkat dukungan Demak, kedudukannya menjadi menetap. Setelah kedudukan Demak goyah akibat kegagalan serbuannya ke Pasuruan dan Panurukan, kemudian disusul dengan perang perebutan tahta, maka Cirebon turut menjadi goyah pula. Hal ini menyebabkan kedudukan Cirebon terdesak dan bahkan terlampaui oleh Banten di kemudian hari. Perang Cirebon Pajajaran berlangsung 5 tahun lamanya. Yang satu tidak berani naik ke darat, yang satunya lagi tidak berani turun ke laut. Cirebon dan Demak hanya berhasil menguasai kota-kota pelabuhan hanya di bagian timur pasukan Cirebon, bergerak lebih jauh ke selatan. Pertempuran dengan Galuh terjadi pada tahun 1528. Di sini pun terlihat peran Demak karena kemenangan Cirebon terjadi berkat bantuan pasukan Meriam Demak. Tepat pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur, Laskar Galuh tidak berdaya menghadapi panah besi yang besar, menyemburkan kukus ireng dan bersuara seperti guntur, serta memuntahkan logam panas. Tombak dan anak panah mereka lumpuh karena meriam. Maka jatuhlah Galuh. 2 tahun kemudian jatuh pula kerajaan Telangga, benteng terakhir kerajaan Galuh. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.